Halo Sobat PKU, kembali lagi nih di Empo Karla. Hari ini Empo lagi main loh ke cabang Pati. Nah, Sobat PKU tahu nggak kira-kira apa ya salah satu oleh-oleh khas Pati? Nah, betul, itu dia ikan bandeng. Jadi hari ini Empo ketemu sama temen Empo nih yang punya usaha aneka olahan ikan bandeng, yaitu Ibu Darti. Ibu Darti adalah salah satu nasabah PNM loh. Nyok, kita nonton Po Karla. Nyok. Halo Ibu Darti, gimana kabarnya Bu hari ini? Baik, Mbak. Alhamdulillah sehat. Berarti hari ini jualannya ditinggal dulu ya Bu, Iya, supaya datang ke sini bisa ngobrol sama Mpok ya. Ya, demi PNN. Demi PNM, Iya. keren banget, keren banget. Nah, Ibu, Mpok ini tahu kalau Ibu tuh dulunya kerja kantoran ya Bu, betul? Iya, kebetulan. Nah, kira-kira gimana sih Bu, kok Ibu bisa akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri, resign dari kantor, kemudian memulai usaha Ibu sendiri? Iya, karena mungkin tuntutan keluarga dan mungkin karena usia Pak ya. Jadi saya kepengen kumpul sama anak-anak di rumah sekalian untuk usaha bandeng ini. Nah, kebetulan kan memang basic saya itu dari keluarga petani tambak. Jadi apa yang cocok? Oh, olahan bandeng gitu. Oh, jadi ide usaha ikan bandeng ini juga dari latar belakang keluarga, betul ya Bu? Iya, betul. Oh gitu, Mpok baru tahu nih Bu. Nah kira-kira berarti artinya Ibu itu memutuskan resign juga supaya lebih dekat dengan keluarga, Iya. supaya lebih banyak waktu di rumah, Iya, betul. bisa menghabiskan waktu bersama suami dan juga anak-anak ya Iya, Bu. betul, Mbak. Kalau cucu udah punya belum nih Bu? Kebetulan belum. Oh kebetulan belum, mungkin nanti Belum. selanjutnya ya Bu. Ya, amin. Nah, sekarang boleh nggak Bu, Mpok penasaran juga nih sama usaha Ibu. Sebelum Ibu punya usaha aneka olahan ikan bandeng, nah pertamanya tuh Ibu punya usaha apa gitu sebelumnya nggak Bu? Atau ini usaha pertama yang Ibu punya sendiri? Ya, usaha pertama ya ini, Pak, untuk olahan bandeng. Tapi pertama kali itu bingung. Ini saya mau usaha apa ya yang kira-kira cocok. Pertama mau lihat ke batik, tapi batik itu agak rumit gitu ya. Terus ketemu ingat Bapak almarhum, oh tambak berarti bandeng cocok ini gitu. Oh cocok Iya. gitu. Emang mungkin untuk memulai usaha tuh kita harus memilih kira-kira yang paling cocok, yang paling kita bisa, skillnya tuh ada tuh di mana gitu ya Bu? Iya, betul Nah, Pak. cuma yang Po tahu nih, kan memang kalau kerja kantoran, apalagi mungkin contohnya menjadi PNS itu kan termasuk pekerjaan yang terpandang ya Bu. Iya. Kira-kira waktu Ibu memutuskan untuk mengundurkan diri, untuk resign dari kantor itu, tanggapan keluarga bagaimana sih Bu? Itu bukan dari PNS, Mbak. Jadi memang saya dari kantor swasta. Oh, kantor swasta. Iya, swasta. Ya. Kalau kantor swasta itu kan tersita waktu pagi masuk menjelang maghrib baru pulang. Itu waktunya tersita, Mbak. Pak. Waktunya tersita Iya, cukup banyak, cukup apalagi banyak. mengingat usia juga ya Bu, Iya. akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi keluarga berarti 100% mendukung ya Bu, Iya. untuk Ibu menjalani usaha sendiri sampai sekarang ini. Betul. Nah, Betul. tapi berarti Ibu belum pernah gonta-ganti usaha nih Bu? Fokus Ibu berarti sudah di olahan ikan bandeng sejak pertama Ibu memutuskan untuk mengundurkan diri dari kantor ya Bu? Iya, betul, Pak. Nah, kalau usaha bandeng ini kira-kira udah berjalan berapa lama Bu? Saya mulai usaha itu tahun 2016, mengurus izinnya baru 2018. Oh, mengurus izin, berarti produk Ibu semua udah punya perizinan ya Bu? Insya Allah sudah, Pak. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal produksi nih. Mpok penasaran juga soalnya. Kira-kira Ibu pernah nggak Bu punya pengalaman mungkin gagal produksi, contohnya waktu produksi ternyata bandengnya bau, atau mungkin karyawannya yang gagal produksi, itu pernah ada cerita seperti itu nggak Bu? Pernah sih, Mbak. Dulu itu saya tinggal, soalnya semua saya tangani sendiri. Untuk pencarian bahan baku juga saya sendiri. Soalnya kalau tidak sendiri itu untuk pilih bandengnya kurang bagus gitu. Oh, gitu. Pada waktu saya tinggal itu, kalau nggak salah pada waktu itu karyawan membuat satu abon. Oh. Iya, itu gagal.
kurang tahu Gagalnya kenapa itu Bu? kurang Waktu tahu saat kurang itu? tahu Mbak, itu kan sudah saya habis ini resepnya sudah tahu semua, itu ternyata gagal, tapi tidak jadi masalah karena satu kegagalan itu akan nanti membuahkan keberhasilan. Betul gitu. sekali Bu, karena kalau kita sekali gagal aja udah nyerah, Iya. bagaimana kita bisa berkembang gitu ya betul Bu. betul Pak. Nah tapi Ibu selama ini kalau produksi itu bisa menghasilkan berapa banyak Bu sekali produksi? Eh, ini cerita waktu dulu ya, sebelum pandemi itu tiap hari itu sampai 25 kilo. 25 kilo Iya, per harinya per Bu? harinya. Itu gitu. kalau mau boleh tahu, Ibu punya berapa orang karyawan Bu? Dulu 3. Oh dulu 3, Dulu 3. berarti cukup banyak ya Bu, cukup Iya, membantu Ibu sangat juga. membantu, ya. Tapi waktu kejadian yang Ibu pernah gagal produksi itu saat produksi abon, nah itu Ibu kira-kira rugi berapa itu Bu? Apakah cukup banyak atau? Enggak, itu waktu dulu itu cuman 5 kilo. Oh hanya Iya, 5 kilo iya, 5 gitu. kilo. Jadi masih tertutup dengan hasil produksi Hasil yang lainnya produksi ya yang Bu? lainnya, tertutup untuk yang lainnya. Nah berarti selain abon, Ibu punya produk apa aja nih Bu selain abon? Ya, saya membuat keringannya ini ada contohnya Pak. Untuk membuat pangsit duri bandeng ini saya memanfaatkan dari limbah bandeng itu sendiri. Dari produksi abon itu kan sebelum diproses abon itu bandeng itu dicabut durinya, otomatis tidak duri aja, cuman dagingnya itu ngikut gitu. Katut gitu ya bahasa Jawanya itu. Jadi saya tuh berpikir lah, ini ada limbah yang harus diproses buat apa ya gitu. Saya terinspirasi untuk buat pangsit. Akhirnya buat pangsit ini. Ini juga tidak kalah rasanya juga tidak kalah dengan daging bandengnya. Daging bandengnya. Iya, justru dengan adanya kecampuran duri itu lebih gurih, Pak. Itu bikin lebih gurih rasanya Iya, ya, rasanya dengan duri itu gitu. Jadi berarti semua bagian dari ikan bandeng itu kepakai. Terpakai semua. Terpakai semua. Iya, terpakai semua. Tapi ini Bu, namanya usaha kan memang tidak dipungkiri pasti ada yang namanya saingan ya Bu. Iya, betul. Nah, Ibu kira-kira gimana sih Bu cara Ibu untuk menonjolkan nih produk Ibu supaya lebih baik dibandingkan pesaing-pesaing Ibu? Iya. Saya juga belajar dari situ. Teman juga banyak dipakai yang untuk olahan bandeng. Terus bagaimana saya untuk menciptakan produk ini supaya tidak kembar sama teman gitu. Jadi saya punya produk ini tapi teman tidak punya. Nah, itulah istilahnya keunggulan dari produk saya. Oh, keunggulan. Ya, kebanyakan beda dari yang lain iya, gitu ya. betul, betul Pak. Betul sekali. Nah, kalau ngomongin produk Ibu sendiri, cara Ibu promosinya itu bagaimana sih Bu? Iya, ini ada 2 untuk pemasaran promosi Pak. Jadi saya yang satu offline, offline itu insya Allah saya untuk pelanggan itu yang sudah terbiasa saya japri atau kita lewat story. Story apa Bu? Instagram? Saya belum di Instagram, cuma di story di WhatsApp. WhatsApp. Iya, Oh, WhatsApp itu. berarti dari satu teman ke nanti dia cerita ke teman yang ke teman lain, teman yang lain. Ketok tular. Jadi semakin banyak juga pelanggan yang tahu nih produk Ibu gitu ya. Coba benar, Pak. selain itu kan yang Po tahu nih, Ibu tuh udah mengurus perizinan ya, udah punya perizinan nih produknya. Nah waktu itu Ibu mengurusnya gimana Bu caranya? Untuk legalitas, kebetulan saya pendekatan dengan kantor-kantor dinas Mbak. Jadi kantor dinas pertama kali itu difasilitasi dari kantor Disperindak. Dan yang kedua ini untuk yang legalitas halal yang dulu itu cuma 2 tahun, tapi sekarang 4 tahun. Baru kemarin itu difasilitasi dari Dinas Koperasi UMKM gitu. Jadi semua fasilitas gratis.
Oh, emang gratis Iya. untuk mengurus perizinan ini Iya, waktu itu, Bu. diperuntukkan untuk para UMKM. Wah, gitu. berarti termasuk beruntung usaha ibu nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Iya. Bu. Nah, perizinan ini kan juga jadi salah satu faktor supaya pembeli tuh lebih percaya ya, Iya, Bu, sama lebih produk yakin, ini. gitu. Lebih yakin untuk membeli, oh ini sudah ada perizinannya gitu. Iya. Tapi pernah nggak, Bu, mendapat pengalaman yang kurang enak gitu mungkin sama orang-orang yang mungkin kurang senang sama usaha ibu. Jadi pas tahu, wah usaha Ibu Darti sangat laris, kurang suka gitu. Pernah punya pengalaman seperti itu nggak, Bu? Ya banyak sih yang namanya temen iri itu pasti, Pak. Ya, dalam hatinya loh itu kok besar gitu. Tapi saya istilahnya cuek aja. Saya bener istilahnya saya maju terus. Istilahnya saya tidak akan terpengaruh dengan orang-orang yang iri sama saya. Berarti gitu. nggak usah dengar omongan orang Iya, lain, yang penting kita bener. fokus sama diri Fokus, sendiri, iya, memang saya fokus sama usaha kita supaya semakin berkembang ya, Bu, Berkembang, semakin betul. laris juga. Betul kok. Nah, walaupun banyak yang iri, banyak yang nggak suka, tapi saya Mpok denger nih katanya usaha Ibu juga ada di Google Maps ya, Bu? Oh Betul. iya, itu dibantu admin. Kebetulan anak saya itu alhamdulillah Mbak, untuk di Google Maps itu kita rating pertama. Rating pertama. Iya, selalu. Wah, alhamdulillah. Begitu dari map itu terus saya tulis untuk nomor WhatsApp-nya, lalu kita follow up lagi. Itu kebanyakan dari luar kota, yang mungkin dari Jakarta sering ada acara di Pati, itu nginapnya di Hotel Safin, di Hotel Kencana, itu mereka pada japri lewat di Google Maps. map itu. Nah, kalau di Google Maps namanya apa nih, Bu? Oleh-oleh Bandeng Juana. Oleh-oleh Bandeng Pusat Juana. oleh-oleh Pusat oleh-oleh. Bandeng Wah, Juana. berarti memang yang menarik si wisatawan ini adalah kata-kata pusat oleh-oleh. Karena tentunya kalau kita datang ke satu kota kan nggak mungkin nggak beli oleh-oleh ya, Iya, Bu. Nah, bener. tapi boleh nih, Mpok mau ngasih tahu juga ke Sobat PKU, kita langsung lihat yuk di Google Maps. Kayak apa sih kira-kira kelihatannya usaha Ibu Darti. Nih Sobat PKU, namanya Pusat Oleh-oleh Bandeng Juana, Iya, betul ya, benar. Bu? FF Jaya. Jaya. Nah, di sini langsung kelihatan nih Sobat PKU, ada reviewnya dari para pembeli. Ratingnya aja bintangnya sudah 4,9. Sobat PKU, keren banget ya Ibu Darti. Nah, sekarang kita mau lihat rumah produksinya, boleh ya, Bu, di Google Bisa, Maps? bisa. Bisa dilihat di sini nih. Wah, ternyata di dalam gang ya, Bu? Betul Iya, ya? betul, Di di dalam dalam, Mbak. di dalam gang dan di depan teras rumah, betul, Bu? Betul, betul. Wah, ternyata usaha yang ada di dalam gang ataupun terpencil aja itu bisa dicari juga loh, bisa memikat para pembeli. Caranya yang penting pakai kata-kata pusat oleh-oleh, itu menarik banget, Bu. Bisa jadi ide yang kreatif untuk para pengusaha lainnya juga. Sobat PKU bisa langsung dicek di Google Maps, namanya Pusat Oleh-oleh Bandeng Juana FF Jaya. Nah, kalau kesuksesan Ibu nih tentunya kan pasti tidak lepas dari peran dan juga bantuan dari PNM, karena Ibu pun juga nasabah PNM ya, Bu. Betul. Bu, penasaran, awalnya Ibu tahu PNM itu dari mana, Bu? Itu pada waktu saya pas bantu produksi itu ada petugas ya dari PNM itu masuk ke rumah. Tak pikir kan orang beli, ternyata mereka itu pada menawarkan untuk modal gitu. Terus saya tawarkan, oke Mbak, bisa nanti saya tawarkan ke kelompok gitu. Kalau di PNM Mekar kan pertamanya kelompok, Pak. Betul, iya, Kelompok saya kebetulan Ada berapa orang, ada Bu? 10, tapi sekarang sudah berkembang 40. 40 satu kelompok? Ya, tapi Wah, banyak juga, Ibu. dikoordinir sama teman kelompok. Teman kelompok ya, Bu. Soalnya sekarang saya kan udah lepas dari Mekar, saya pindah di Ulam. Oh, sudah pindah di Ulam. Berarti berkembang dari Mekar ke Mekar Plus, ke Ulam. kemudian ke Ulam, betul ya, Bu? Iya. Oke. Kalau Mpo boleh tahu nih, Ibu sudah berapa lama, Bu, menjadi nasabah PNM? Saya mulai jadi nasabah itu tahun 2018, Pak. 2018. Iya. Kurang lebih udah 4 sampai 5 tahun ya, Bu? Iya. Cukup lama juga Iya, ternyata cukup ya, lama. Bu.
Soalnya saya ingat itu mulai rintis 2 tahun 2016 itu waktu dulu itu Mbak Bila datang ke rumah itu. Oh, datang Iya, ada petugas dari ada PNM petugas. datang ke rumah ibu menawari untuk bantuan modal usaha. Iya. Dan alhamdulillah bantuan modal usahanya sangat membantu Sangat usaha ibu membantu, ya sampai iya. saat ini. Iya. Nah, Mpo boleh tahu nggak nih Bu, kira-kira apa dampak yang ibu rasakan sebelum ibu menjadi nasabah dan sesudah ibu menjadi nasabah, Bu? Iya. Perbedaannya apa? Ya, perbedaannya sangat membantu, Mbak. Pada waktu itu dari Mekar itu walaupun hanya 2 juta, itu sangat membantu untuk membeli bahan baku. Jadi pada waktu itu juga pas ada pesanan, alhamdulillah jadi bisa untuk nambah modal untuk berkembangnya ke depan gitu. Nah, tapi sekarang kita lihat ke produk ibu. Iya. Nah, produk ibu ini kan ada stikernya. Iya. Nah, ini yang punya ide untuk packaging seperti ini itu dari mana, Bu? Apakah dari ibu atau mungkin dibantu karyawan, dibantu anak? Tidak, kebetulan saya semua, Pak. Ibu semua. Iya, Dari iya. awal packagingnya sudah seperti ini atau dulu masih polos aja, nggak pakai stiker atau Iya. perkembangan packagingnya, Bu? Untuk perkembangan packaging itu dulu ya sudah ada, cuma tidak seperti ini. Oh, tidak Cuma seperti ini, biasa. masih lebih polos gitu ya, Iya, Bu. Ini udah polos. lebih rame, banyak Iya. informasinya. Jadi di sini ada tempat produksinya, Iya. ada expirednya kapan, ada perizinannya juga, nama usahanya FF Iya, Jaya ya nih, Bu Jaya. ya. Nah, Terus ini Pak, kemarin tuh juga saya alhamdulillah dipanggil dari PNM untuk mengisi masalah pengemasan dan packaging ke teman-teman UMKM. oh, jadi para ibu nasabah juga PKU. memberikan inspirasi juga Iya, untuk teman-teman pelatihan. untuk pelatihan Pelatihan, iya. dan juga ke nasabah-nasabah yang lain, Bu. Iya, Ke benar. nasabah yang lain. Iya. Wah, itu pelatihannya berapa lama, Bu? Apakah cuma sekali pertemuan? Sekali pertemuan. Sekali pertemuan. Pagi Waktu itu sampai di siang. daerah mana, Ibu? Kebetulan tempatkan di corner Garuda, Corner Garuda. kacang Garuda. Oh, kacang Garuda Iya, gitu. kacang Garuda. Nah, ini sekarang kita coba ya, Bu. Boleh ya, Bu? Oh, Mpok iya. coba produk Iya, Ibu. monggo. Ini yang ada di dekat Mpok ini cheese stick daging bandeng. Nih, Sobat PKU udah pernah coba belum nih cheese stick tapi dari daging bandeng? Mpok buka ya, Bu. Mpok coba nih. Iya. Tuh, tegelnya sangat-sangat erat, Sobat PKU. Jadi Biar terjamin lebih awet kok. lebih awet. Iya. Kira-kira awet berapa lama ini, Bu? Kalau keringan ini saya buat expired itu hanya 2 bulan, tapi mungkin sampai 3 bulan. Tergantung packagingnya. Ini kebetulan kan untuk yang aluminium foil itu kebetulan habis lah, ini pakai plastik. Plastik dulu ya, Bu. Plastik tapi tebal gitu. Tapi tetap enak banget. Tadi Mpok udah cobain, rasanya nggak kalah kok sama cistik-cistik yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya Mpok juga mau coba pangsitnya ya, Bu? Oh iya, iya. Boleh. Ya, monggo, Pak. Boleh, Monggo, Pak. Bu. Iya. Kita coba dulu. Ini ada pangsit duri bandeng. Ini bagian duri ya, Sobat PKU. Masih sama kemasannya. Itu kebetulan yang rasa daun jeruk. Oh, iya, ini di sini ada rasanya, Ada 3 varian. tiga varian rasa. Ada original, pedas manis, dan daun jeruk. Ini Mpok mau cobain yang daun jeruk. Enak, Mbak. Enak, Bu. Ini nggak kerasa kalau orang nggak tahu ini dari duri bandeng, Iya. juga ya rasanya nggak berasa duri gitu, Iya, Bu. Enggak bau amis ya? Enggak bau amis sama sekali. Dan daun jeruknya itu benar-benar Berasa. menambah apa ya, Bu? Rasanya tuh jadi lebih seger, lebih gurih gitu, Bu. Nah, tadi udah nyobain yang kriuk-kriuk ya, Bu. Iya. Ibu punya produk lain nggak nih, Bu? Yang Ibu bawa? Oh, masih ada satu, Mbak. Apa lagi itu, Bu? Apa itu abon? Abon. Abonnya ada di mana? Ada di sini, Sobat PKU. Kita umpetin dulu. Ini ada abon
bandeng FF Jaya dari Ibu Darti juga. Ada 2 varian ya, Bu? Ada 2 varian. Original dan juga pedas, Sobat PKU. Nah, di sini juga ada yang ngumpet lagi nih Sobat PKU. Piringnya, karena Empok mau coba juga ya, Bu. Boleh ya, Bu, Empok coba ya? Boleh, Mbak. Ini pertama kalinya Empok nyobain abon tapi dari ikan bandeng. Gimana, Mbak, rasanya? Dia tuh asinnya ada, gurihnya ada, Manisnya ada. manisnya juga ada. Sebagai penyuka manis dan asin, ini top banget Sobat PKU. Ibu mungkin bisa diceritain ke Sobat PKU gimana sih cara belinya kalau dari luar kota kan siapa tahu mau beli, Bu. Iya. Halo sahabat PKU, ini saya kepengen menjelaskan untuk yang abon. Kebetulan kemarin untuk abon saya itu ikut kurasi Jawa Tengah, Mbak. Kurasi Iya. sejawa Tengah. Sejawa Tengah. Kebetulan untuk abon bandeng ini itu lolos. Terkurasi untuk rasa itu terkualifikasi rasa nasional. Rasa nasional abon ikan bandeng Ikan FF bandeng, Jaya ya, Bu. ya. Keren banget Sobat PKU. Ini bisa menjadi inspirasi juga nih untuk Sobat PKU supaya lebih semangat lagi jualannya, semangat terus untuk mengembangkan usahanya tentunya dengan bantuan dari PNM. Nah, selain itu Mpok dengar Ibu juga ikut padi UMKM ya, Bu? Betul ya, Bu? Itu juga nah, itu boleh diceritain nggak, Bu? Ya, Mbak. Itu dari padi UMKM, pasar digital UMKM itu Sobat PKU saya dibantu dari PNM. Sangat-sangat berterima kasih kepada PNN selalu membantu saya. Jadi pada waktu itu saya diikutkan, diberitahu untuk Bu ikut saya masukkan ke padi UMKM. Kebetulan alhamdulillah itu juga ada yang order dari padi UMKM. Padi UMKM itu ada kepanjangannya nggak sih, Bu? Pasar digital. Pasar digital. Berarti terbukti bahwa Ibu Darti ini usahanya sudah go digital ya, Bu? Melalui banyak hal tadi dari Google Maps dari padi UMKM juga di FB Marketplace juga. FB juga ada. Mungkin bisa diceritain, Bu, FB-nya namanya apa supaya Sobat PKU bisa beli juga nih. Iya. Untuk di FB itu namanya FF Jaya Banten. FF Jaya Banten. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Bu. Kira-kira dari Ibu Darti apa sih, Bu, harapan Ibu untuk usaha Ibu dan juga harapan Ibu untuk PNM? Mungkin bisa disampaikan, Bu. Iya. Harapan saya kepada PT PNM, saya terima kasih atas semua bantuan yang diberikan kepada usaha saya untuk tumbuh berkembangnya. Saya berharap untuk dibantu di segi pemasaran, Mbak. Jadi saya biar bisa go ya, itu saya kepingin banget untuk dibantu di pemasaran offline atau online gitu. Oke, siap. Sudah dicatat pesannya, Ibu. Nah, Mpok mengucapkan terima kasih banyak Ibu Darti sudah meluangkan waktunya. Mpok juga jadi kenal Ibu Darti lebih jauh, lebih dekat lagi, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Nah, untuk Sobat PKU, jangan lupa beli produk Ibu Darti untuk mendukung UMKM Indonesia naik kelas. Nah, hari ini sampai di sini dulu ya, Mpok Karla. Sampai bertemu di Mpok Karla berikutnya. Nyok, kita ya nonton Mpok Karla. Nyok. Dadah.